Oke, selamat siang semuanya, terutama Ibu Dwi selaku dosen pengajar mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman sekalian yang ada di grup ini. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas remaja dan perundungan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Sudirman Sinaga dengan nomor NPM 2019 145 00070 dan teman-teman saya. Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maula dengan nomor NPM 2019 14 50051. Number 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Juwita, NPM 2019 14 50060. Number 3. Number 4. Oke, video berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu yang bernama Maula. Di situ dia akan menjelaskan materi-materi tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Maula dengan nomor NPM 2019 14 50051. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai remaja dan perundungan, atau yang lebih dikenalnya dengan pembulian. Remaja perundungan atau pembulian adalah bentuk tindakan seseorang yang berupa mengancam, kekerasan, dan paksaan untuk menyalahgunakan dan menindas orang lain. Bully juga dapat melukai perasaan orang lain dengan sengaja maupun tidak. Biasanya yang menjadi bullying yang dimana remaja memasuki lingkungan barunya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tindakan perundungan bisa berulang kembali sampai menjatuhkan harga diri si korban kalau tidak ada perlawanan. Ada 4 macam bullying, yang diantaranya pertama adalah bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini adalah bullying yang dimana si pelaku perundungan melakukan intimidasi dari kata-kata kepada korban perundungan. Biasanya berupa celaan, fitnah, penggunaan kata yang tidak baik, dan menyakiti orang lain. Dan yang kedua adalah bully secara fisik. Bully secara fisik ini adalah bully yang melibatkan kontak fisik antara pelaku, baik langsung maupun tidak. Biasanya berupa pukulan, menendang, menampar, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bully secara relasi. Biasanya si korban bully ini akan dikucilkan, diabaikan, dimusuhi oleh lingkungan sekitarnya. Korban jadi terisolasi dan terpaksa menyendiri. Akibatnya, korban kesusahan mencari teman karena merasa tidak terima di lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah cyberbullying atau bully secara elektronik. Cyberbullying berasal dari 2 kata. Yang pertama, cyber yang artinya dunia maya. Dan yang kedua, bullying adalah penindasan. Bisa disimpulkan bahwa penindasan di dunia maya. Biasanya, si korban akan diinjak, dihina, dipermalukan melalui internet. Pada kasus ini, biasanya lebih banyak pelakunya dibanding korban. Pelaku biasanya adalah remaja dan anak-anak, karena remaja saat ini lebih banyak menggunakan sosial media. Demikian yang saya sampaikan mengenai remaja perundungan dan macam-macam remaja perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Juwita, NPM 2019 14 50060. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Nikmatul Maula.
Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya pembulian. Penyebab terjadinya pembulian itu bisa kita lihat dari dua aspek. Satu, penyebab pembulian dari sisi korban. Kedua, penyebab pembulian dari sisi pelaku. Penyebab pembulian dari sisi korban itu dibagi menjadi 4. Satu, dari penampilan fisik. Kedua, dari ras. Ketiga, ketika seorang anak terlihat lemah. Keempat, ketika seorang anak tidak mudah bergaul. Yang pertama, ketika seorang anak mempunyai penampilan fisik yang dianggap berbeda seperti anak pada umumnya, maka para pembuli menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik yang dianggap berbeda diantaranya kelebihan berat badan, kekurangan berat badan, memakai kacamata ataupun behel. Kedua, dari ras. Pembulian ras ini sering dan paling banyak terjadi di lingkungan sekitar. Ketika seseorang memasuki lingkungan baru dan menjadi seorang minoritas, maka hal tersebut menjadi bahan yang empuk untuk dijadikan bahan cemoohan oleh para pembuli. Yang ketiga, ketika seorang anak terlihat lemah. Ketika seorang anak terlihat lemah, maka para pembuli menjadikan hal tersebut sebagai sasaran empuk karena si anak yang dibuli tersebut tidak akan melawan. Yang keempat, ketika seorang anak tidak mudah bergaul. Karena ia tidak mudah bergaul, tidak mempunyai lingkungan, maka para pembuli menjadikan dia sebagai bahan untuk bisa dijadikan bahan kesenangan, bahan main-main mereka. Penyebab bullying dari sisi pelaku. Dari sisi pelaku itu diantaranya karena ia memiliki masalah pribadi. Ketika seorang anak mempunyai masalah pribadi dan ia tidak tahu dia ingin bercerita ke siapa, misalkan seorang anak punya masalah nih di keluarganya, entah itu karena perceraian orang tuanya, pertengkaran orang tuanya, maka anak tersebut akan mencari pelampiasan. Nah, salah satu pelampiasan yang bisa ia lakukan adalah dengan cara mengintimidasi seseorang. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Ketika seorang anak ia merupakan korban pembulian juga, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab ia membuli orang lain, supaya dia mempunyai rasa kepuasan bahwa anak tersebut harus merasakan apa yang ia rasakan. Ketiga, rasa iri pada korban. Misalkan nih si korban atau yang ia jadikan bahan pembulian itu adalah anak yang pintar atau mempunyai suatu kelebihan, dan si pembuli iri pada si korban yang mempunyai kelebihan itu, maka ia akan membuli anak tersebut. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Kadang kurangnya pemahaman itu bisa menjadikan seseorang menjadi pembuli. Kurangnya pemahaman itu mungkin bisa akibatkan karena kurangnya didikan dari orang tua. Karena pertama kali pendidikan dasar itu ada pada keluarga. Pendidikan dasar atau pembentukan karakter yang paling utama itu dibentuk dari keluarga. Kelima yaitu mencari perhatian. Ketika seorang anak ingin menjadi bahan perhatian atau ia ingin menonjol dari orang-orang lain, ia melakukan hal yang salah, yaitu dengan cara membuli. Si anak berpikir dengan cara ia membuli seseorang, ia akan menjadi lebih tenar, menjadi pusat perhatian. Yang keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Itu pun bisa menjadi penyebab pembulian. Kenapa kesulitan mengendalikan emosi? Karena si anak ingin melampiaskan emosi, itu berkaitan juga dengan tadi yang ada masalah pribadi, mungkin si anak di keluarganya, itu pun bisa jadi bahan penyebab dia membuli seseorang. Yang ke-7 mungkin karena berasal dari keluarga yang disfungsional. Artinya kan suatu keluarga itu kita harus saling memahami, mengetahui satu sama lain, tapi si anak ini merasa bahwa dirinya itu tidak mempunyai keluarga yang seutuhnya, atau tidak mempunyai keluarga yang memang seharusnya memahami dirinya. Makanya si anak tersebut mencari kesibukan atau kesenangan dengan cara membuli orang lain. Yang ke-8 mungkin karena merasa bahwa bullying itu menguntungkan. Itu sih bisa terjadi ya. Banyak
pembuli yang merasa ketika dia membuli seseorang, ketika dia mencemooh seseorang, dia mendapatkan kepuasan atau keuntungan, kepuasan batin. Aku ingin jelaskan juga dampak atau efek samping dari bullying. Yang pertama yaitu ketakutan, stres, depresi, atau cemas. Yang paling bahaya itu ketika seorang anak yang menjadi korban pembulian, ia akan merasa depresi. Sedangkan depresi itu sangat sulit untuk disembuhkan. Bisa sembuh, tapi prosesnya lama. Yang kedua yaitu timbulnya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ketika seseorang yang sudah merasa depresi, tidak menemukan jalan keluar, apa yang harus ia lakukan, ia harus bercerita ke siapa, anak tersebut pasti berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dia berpikiran bahwa dengan mengakhiri hidupnya, semua masalah akan selesai, namun sebenarnya masalah tidak akan selesai dengan cara ia mengakhiri hidupnya. Yang keempat, mengalami masalah di sekolah. Ya memang pembulian itu sering terjadinya di lingkungan sekolah ya. Makanya nih di lingkungan sekolah itu disinilah dibutuhkan peran seorang pengajar. Seorang guru harus bisa jadi penengah di antara murid-muridnya. Yang keempat, memiliki masalah suasana hati, kurangnya tidur, kurangnya nafsu makan. Dan di sini aku ingin menjelaskan juga cara mengatasi pembulian ini. Bisa yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Misalkan nih, kalau biasanya seseorang itu mempunyai orang yang dekat dengan dia, entah itu ibunya, ayahnya, kakaknya, atau siapapun. Ataupun nih, kalian bisa cerita juga ke orang yang lebih profesional, contohnya psikiater. Apabila memang masalah yang kalian hadapi itu tidak bisa diatasi lagi. Yang kedua yaitu abaikan penindasan dan jauhi. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ngebully atau kayak gimana, mending kalian keluar dari lingkungan itu, jauhi, kalian buka lembaran hidup yang baru. Karena pembulian itu akan terus terjadi kalau misalkan kalian bertahan di lingkungan yang memang tidak cocok. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Kalian harus berani melawan, karena posisinya kalian tidak salah. Posisinya kalian benar, kalian lawan, karena memang pembulian itu tidak boleh. Dan yang keempat, kalian bisa bicara kepada pelaku. Kalian bisa bicara dari hati ke hati mungkin dengan orang tersebut. Kalian bicarakan bahwa apa yang ia lakukan kepada kalian atau kepada kamu itu tidak benar. Yang terakhir mungkin bantu teman yang menjadi korban pembulian. Kadang aneh juga nih di masyarakat ketika seseorang dibully, orang lain hanya menjadi penonton, menyaksikan tanpa ia bertindak. Seharusnya ia harus menjadi penengah antara si pembuli dan korban. Gitu, bukan jadi penonton. Gitu, makanya jika ada seseorang yang membuli, kalian jangan hanya menonton hal tersebut, tapi kalian kasih pemahaman baik itu ke si pembuli ataupun ke si korban. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian yang dapat kami sampaikan dan yang kami bahas pada pelajaran remaja dan perundungan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.